Baik, bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama saya Rehan Jovi di Nubi ID. Nah, kali ini kita akan melanjutkan seri rate limiter kita. Nah, kita akan bikin rate limiter menggunakan algoritma sliding window ya. Karena video-video sebelumnya kita udah ngebahas tentang fixed window. Nah, seperti yang kita bahas di introduction ya, atau video pertama tentang rate limiter, sliding window itu fokus utamanya adalah waktu. Sedangkan kalau uh, fixed window itu lebih ke arah counternya, karena waktunya itu udah fix ya, menit 0 sampai 10, menit 0 sampai 1, terus 1 sampai 2 itu udah fix. Jadi tinggal mainin di area counternya. Nah, kalau misalnya rate limiter slide window, selain kita main area counternya, kita juga main di area waktunya. Nah, jadi waktunya itu misalnya kita ada request masuk di waktu sekitar 1:10:10 misalnya. Jadi jam 1 lewat 10 menit lewat 10 detik gitu. Nah, ini masuk berarti 1:10:10. Nah, ini oke nih. Ini kita anggap request pertama kita. Gitu ya. Nah, lalu lanjut nih request kedua. Nah, request kedua kita ini kan kita misalnya 1, 10, misalnya 15. Mungkin kita bakal bikin window-nya itu adalah 1 menit. Lalu limitnya adalah 5 request. Nah, kita bikin seperti ini spesifikasinya. Nah, ini 1, 10, 15. Nah, dia ini akan melakukan pengecekan nih. Jadi, dia ngecek itu dari 1, 10, sekitar 1 menit ya. Berarti dari 09, 15 sampai 1:09, 1, 10, 15. Nah, ini window time-nya sama, yang ini juga. Dari 09. Nah, dia bakal ngecek nih sampai 10:10. Nah, ini juga seperti itu. Ini kita arahkan. Nah, seperti ini. Nah, dia bakal ngecek nih, ada nggak request yang kita catat di jam segini sampai jam segini. Nah, yang kita anggap nih, kita mulai dari pertama ya. Request pertama masuk di 1:10:10. Berarti di sini range-nya adalah request 1 itu ada di 1:10:10. Lalu pas request 2 masuk, dia ngecek nih, di time frame segini ada nggak gitu. Kalau kita lihat time frame-nya adalah adanya 1 request nih. Berarti di sini ada request 2, dia masuk nih. Karena masih oke, karena time frame-nya di jam segini, di range ini masih 1 request. Oke, masih aman. Nah, kita lanjut. Request ketiga. Ini kita copy aja. Request ketiga itu misalnya masuknya di 1:18 gitu. Nah, request ketiga di 1:18, maka kita akan melakukan pengecekan. Sorry, ini masuk ke sini, ini juga ke sini. Nah, maka kita akan cek dia di 1:9:18 sampai 1:10:18. Nah, di time frame segini ada berapa request sih? Gitu yang ada di data kita. Baru 2 request nih. Nah, berarti kita masih bisa masuk nih. Request 3, 1, 10, 18. Nah, begitupun seterusnya sampai request ke-5 ya. Ini kita skip aja atau kita ganti deh. Jadi 3 request aja maksimal gitu. Biar lebih cepat. Nah, udah 3 request masuk nih. Time frame-nya segini. Nah, lalu ada lagi nih request keempat masuk. Ini request keempat masuk di 1:20 misalnya. 1:10:20. Nah, lalu kita coba lihat.
10.10.20 itu time frame-nya adalah 109.20 sampai 110.20. Nah, range dari sini sampai sini itu ada berapa? Kita cek nih. Oh, ada 3. Udah masuk ke limit ya, gitu. Karena ini udah ada 3 nih. Berarti dia masuk 10.10, 10.15, 10.18. Nih, ini masuk semua. Berarti ini bakal ditolak. Gitu. Nah, ini bakal ditolak nih requestnya. Nah, lalu misalnya muncul lagi nih requestnya. Requestnya di time frame ke 1.10, 1 menit ya. Mungkin 1.11, 1.11.01 deh. Gitu misalnya ya. Berarti kalau masuknya di sini, kita coba lihat nih. Apakah time frame-nya masih megang yang ini atau enggak gitu ya. Berarti window time-nya adalah 1.10.01 sampai 1.11.01. Kalau kita lihat itu masih nerima ini nih, datanya masih sama dengan ini. Ini 1.10.10, ini 1.01. Berarti kan counternya masih ada ya, datanya masih ada nih. Nah, karena ini masih ada, maka ini kita belum boleh masuk juga nih. Jadi merah dia. Nah, kalau misalnya ada request masuk itu di time frame ke, bentar, ini jadi ngembang gitu dia ya. Ya udah deh, nggak apa-apa. Nah, di sini kita anggap misalnya 12 deh. Nah, maka time frame berikutnya adalah, sorry, ini kita letak di sini. Nah, dari 1.10.12 sampai 1.11.12. Kalau kita lihat, maka request satunya nggak masuk nih di sini. Karena time frame-nya itu mulai dari 12. Jadi yang mulai dari 12 adalah request kedua dan request ketiga yang masuk. Nah, maka pada flow ini kita duplikat. Ini kita kasih abu-abu ya. Ini udah nggak berlaku. Pada flow ini, request satunya nggak ke-detect nih. Maka ini bisa kita hapus. Kita anggap nggak ada datanya. Nah, jadi datanya tinggal 2. Nah, kita lihat nih limitnya. Limitnya 3. Datanya 2 di time frame ini. Nah, berarti kan masih masuk ya. Karena masih masuk, maka ya ini berarti sukses gitu. Nah, lalu kita anggap request keempatnya adalah di 1.11.12. Nah, kalau misalnya ada satu lagi, kita anggap nih terakhir deh. 1.11.13 misalnya. Nah, kira-kira menurut teman-teman ini masuk atau enggak? Nah, jawabannya adalah enggak masuk. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini, ini kita coba arahin lagi. Yang bawah aja. Nah, gini aja. Dia mulai dari 10.13 ke 11.13 ya. Nah, 11.13. Oke. Nah, di time frame ini, request 2, 3, dan 4 itu masuk semua. Artinya, ini totalnya udah 3, udah sesuai limit. Maka ini nggak berlaku atau nggak boleh masuk nih sama aplikasi kita. Jadi, ini akan ditolak. Gitu. Nah, semoga udah kebayang ya alur dari si slide window ini. Nah, sekarang adalah kita akan coba ngebikin code-nya. Nah, ini kan karena satu ya. Jadi nanti kita langsung pakai yang multi client. Jadi kita sama dengan video sebelumnya, kita akan gunakan API key sebagai pembedanya. Silakan buka text editor ya teman-teman. Di sini saya akan bikin file baru ya. Slide window. Oh iya, ini belum exist. Jadi kita bikin dulu. Oke, di sini kita akan lakukan seperti biasa ya.
Tapi bukan fixed window, di sini adalah slide window. Oke, sudah ada. Sekarang kita akan coba explore ya di algoritma ini. Oke, kita bikin main.go. Seperti biasa kita bikin function utamanya dulu ya, func main. Lalu di sini kita bisa, atau mungkin kalau teman-teman mau kopas, boleh-boleh aja kopas yang sebelumnya. Tapi kita akan bikin dari awal aja di sini. http listen and serve port ninel. Lalu kita slug info server running, lalu kita bikin slug string portnya itu adalah. Nah, sudah selesai. Sekarang kita akan bikin indeksnya. Harusnya sama aja ya dengan sebelumnya. Mungkin kita akan kopas aja biar cepet ya. Per index rw http response writer r http request. Ini saya kopas aja untuk bagian responsnya. Ini rw, ini rw. Oke, ini kita bikin slide window red limiter. Oke. Ini request. Oke, udah cukup sih ya. Nah, setelah itu kita akan masukin ke http handle. Terus kita masukin si indeksnya. Nah, harusnya ini udah bisa dipakai ya. Kita coba go run main.go. Kita tes. Oke, slide window red limiter success true. Nah, ini udah berhasil nih. Nah, sekarang kita akan bikin red limiternya. Nah, kalau mungkin misalnya sebelumnya itu kita pakai counter ya. Oke, saya kopas aja yang kemarin ya. Nggak usah deh, kita langsung bikin manual aja. Nah, kita kan sebelumnya request itu adalah map string integer ya. Karena API key, lalu value-nya itu counternya. Nah, sekarang value-nya itu bukan counter, melainkan slice of time dot time. Nah, kenapa slice of time dot time? Kita tuh pengennya gini nanti. Oke. Nah, jadi datanya itu misalnya API key 1 itu array nih. Array-nya adalah waktunya tadi. Misalnya 1, 10, 10, terus 1, 10, 20, terus 1, 10, 30 misalnya. Lalu API key 2-nya sama. 1 misalnya 20, 1, 10, 12, 1, 10, 13, atau 14, 1, 10, 16. Nah, misal segini. Nah, kita tuh pengen datanya seperti ini. Kenapa kita pengen datanya seperti ini? Karena kita butuh waktunya. Jadi saat request ini masuk, kita pengennya ngelihat ada nggak ya yang nggak masuk ke time frame ini. Jadi time frame yang kita misalnya masuknya itu request di, ini misalnya ada request di 1, 10, 12 misalnya request masuk. Nah, berarti time frame-nya adalah 1 atau setelah ini deh. Berarti ada 1, 10, 35 misalnya. Berarti time frame-nya adalah 1, 09, 35 sampai segini. Nah, kita akan cek nih. Ini lebih besar nggak dari sini? Atau ini nih ada nggak di dalam ini? Nah, kalau misalnya nggak ada, ya dikeluarin. Atau kita bisa juga looping ini, cari yang mana aja yang ada di dalam ini. Gitu. Kalau dia nggak ada di dalam, maka di skip. Tapi kalau misalnya dia ada, maka ditambahin gitu ke data yang baru. Nah, kira-kira logiknya seperti itu. Makanya kita butuh map string
lalu slice of time. Nah, moga-moga udah kebayang ya. Nah, sisanya sama ya. Karena kita masih berkutat dengan memori, maka jangan lupa pakai string mutex. Lalu limitnya itu integer sama window time kita, yaitu time duration. Nah, di sini kita bakal bikin func new limiter aja, yaitu di sini kita butuh limit integer, window itu time duration. Lalu returnnya adalah pointer dari red limiter. Sama dengan red limiter, request kita bikin make-nya, terus limitnya, sama window-nya. Lalu kita return si limiter. Oke, sudah. Nah, selanjutnya adalah kita akan bikin metodenya untuk apakah dia allow atau enggak. Func is red limiter is allow. Nah, ini boolean. Ini kita return true aja. Nah, yang pertama kita lakukan rmu-lock ya. Mutex-nya kita lock sama di for rmu kita unlock, kita release dia. Lalu selanjutnya kita akan cek if jangan dulu deh. Ini dulu kita bisa lihat now time.now. Nah, ini kita dapatin request pada saat ini. Nah, karena kita dapat data sekarang, kita butuh data satu atau window startnya gitu. Jadi window startnya adalah dari now kita tambah dengan r titik window. Nah, tapi masalahnya kita kan sebenarnya harus carinya itu yang sebelumnya gitu kan ya. Nah, ini bisa kali -1. Atau kalau teman-teman mau langsung aja bisa ditambah minus aja di sini. Nah, ini sama artinya kok. Nah, di sini saya akan lakukan log fmt printline. Ini kita akan bikin window time frame. Lalu fmt printline from atau startnya itu adalah window start format time only. Lalu n-nya adalah now format time only. Nah, kita sampai di sini dulu aja. Lalu kita akan bikin middleware-nya ya. Func red limit middleware. Di sini return-nya adalah http handler func. Nah, di sini juga ada next-nya, yaitu http handler func next http wr. Nah, sebelum itu kita kan perlu initiate limiternya ya. Nah, kita bisa masukin di sini limitnya integer sama duration-nya atau window-nya itu time duration. Limiter itu adalah new limiter, limit sama window. Lalu di sini kita bisa cek if limiter is allow. Nah, satu lagi kita lupa ya. Is allow ini butuh API key juga, karena kita pakai map juga kan ya. Nah, berarti di sini kita butuh API key get dari header request ya, jangan lupa kita pakai request bukan response. Ini API key. If API key-nya sama dengan empty string, kita bakal return error. Tapi kalau enggak, kita lanjut ke pengecekan limiternya. Return error-nya ini kita kopas aja. Oke, nah RW-nya kita ganti dengan W ya. Kita sesuaikan. Di sini kita bakal bikin unauthorized. Message-nya adalah unauthorized saja. Please provide API key on header.
suksesnya adalah false. Nah, seperti itu. Nah, di limiternya kita bakal bikin hal yang serupa. Di sini adalah too many request. Oke. Nah, is allow. Harusnya nggak ada masalah ya. Ini kita coba tampilin lagi. Oke, lalu kita lihat. Oh ya, kita belum panggil nih. Is allow-nya di sini. Red limiter, middleware, limitnya itu ada 5, window-nya ada, limitnya kita ganti 3 deh. Window-nya ada time 10 kali time second. Next-nya ini. Oke, kalau gitu kita lanjut. Nah, kita lihat. Ini untuk ngelihat window time-nya dulu ya. Nah, kita tuh request tuh masuknya di 55 nih sebenarnya. Karena kita window-nya itu 10 detik, maka dia startnya dari 45. Jadi 55 dikurangin 10 detik. Jadinya 45. Kalau misal teman-teman pengen 1 menit juga bisa gitu. Nah, ini saya pengen lebih cepat aja. Jadi kita pakainya 10 second. Nah, kira-kira gitu. Ini udah dapat nih window time-nya. Kalau kita coba request lagi. Nah, 20, 30. Ini harusnya di 30 nih sekarang requestnya. Gitu. Udah mulai kebayang lah ya. Nah, selanjutnya adalah kita akan simpan atau kita bikin sebuah variable temporary untuk menyimpan time frame yang masih aktif. Nah, kalau kita lihat tadi di penjelasan sebelumnya, kan kita nge-compare ya, yang mana yang masih aktif gitu. Kalau yang nggak aktif kita skip, kalau yang masih aktif itu kita masukin ke variable baru. Jadi misalnya di window time-nya yang masuk cuma 2 ini. Jadi ya udah 2 ini aja doang yang dimasukin ke variable temporary-nya. Gitu. Nah, jadi di sini kita akan bikin var valid. Oh, sorry. Ini jangan dulu. Kita mau dapatin dulu ya request-nya. Jadi di sini kita akan bikin var misalnya request adalah oke. Nah, di sini tuh r titik request API key. If not okay, kita return true. Tapi di sini kita akan bikin API key-nya adalah make time null. Terus request API key sama dengan append dengan now. Jadi append-nya itu waktu sekarang gitu. Nah, ini kalau misalnya datanya masih kosong. Nah, tapi kalau datanya udah ada, kita bisa bikin var valid timestamps. Nah, ini variable temporary-nya. Yaitu kita make slice of time.time 0, lalu len dari, atau nggak perlu len juga bisa karena kita udah fix ya. Jadi kita bisa pakai r limit. Jadi ya kita bikin capacity-nya itu sesuai dengan limitnya. Lalu kita looping range si request tadi. Nah, request ini kan isinya list of ini ya, waktu ya gitu. Nah, jadi kita bisa cek nih, if ts titik after Windows start. Nah, misalnya kalau timestamp-nya tuh setelah dari Windows start, artinya kalau misalnya di sini startnya adalah 1, 10, 12. Nah, maka kalau ini misalnya di compare, kan enggak ya. Data indeks pertama tuh gagal. Karena dia di bawah atau sebelum. 20 nih berhasil, ini berhasil, dan ini juga berhasil gitu. Nah, maka yang ini gagal. Berarti kita nge-record cukup 2 ini. Nah, berarti di sini, kalau misalnya dia setelahnya gitu, Windows Start ini setelah dari
time frame sekarang atau time frame yang dari request gitu. Nah, kita simpan di valid timestamp. Yes. Nah, kalau misalnya dia di bawah sebelumnya gitu, ya kita berarti kita ignore gitu kan ya. Nah, di sini saya pengen nge-log aja. Jadi kita log fmt print line, kita log timestamp ts format time only, itu time only will be removed gitu. Nah, jadi timestamp pada API key ini akan di remove nih yang di sini gitu. Nah, setelah ini kan udah ya. Nih, kita cek lagi nih validate timestampnya. Karena kan misalnya kalau kita cek di sini, ini datanya udah 2 ya. Berarti udah valid nih ya. Nah, jadi total length-nya ada 2 data. Lalu kita cek ini melebihi limit nggak? Kalau misalnya melebihi limit, maka kita return error. Gitu. Kalau misalnya melebihi limit, berarti kita bikin if length validate timestamp melebihi dari request limitnya, maka kita return false. Tapi kalau misalnya dia masih di bawah limit, gitu. Sebentar, ini harusnya besar dan sama ya. Jadi kalau misalnya 3 ya 3 lagi gitu kan ya. 3. Jadi itu returnnya false. Nah, di sini kita bisa bikin r.request itu API key sama dengan valid timestamp. Nah, kita bisa reset seperti ini. Nah, di sini mungkin kita akan lebih enak ngelihatnya dalam bentuk looping kali ya. Lalu kita akan bikin fmt print line. Di sini adalah untuk pemisah aja. Lalu saya bakal coba for key value range dari a request. Nah, kita bikin print line itu key has length data length dari si poll. Nah, ini aja sih isinya. Jadi kita akan log ada berapa sih key sama value-nya. Nah, semoga teman-teman paham ya. Nanti kita coba dulu, setelah itu kalau misalnya udah benar, saya coba jelasin lagi. Nah, kita lanjutkan lagi. Oke. Di sini kita akan coba API key 2. Oke, masuk. Atau mini request ya. Kita coba, sepertinya ada error di sini. Window time frame itu key API key 2 ya. Ini masuknya true ya padahal ya. Sepertinya ada miss. Nah, ini harusnya ya, ini not ya. Kalau misal dia nggak allow. Nah, kita coba cek lagi. Oke, true, true, true. Bentar, ini lengthnya satu-satu terus ya. Nah, ini ada miss. Kita akan coba cek nilainya. Oke, di sini window times ini udah benar sampai di sini. Kita akan coba lihat isi dari valid timestamps-nya. Oke, request API key. Kita coba cek di sini. Valid timestamps-nya itu gimana isinya? Di sini ya. Nah, dia oh iya benar. Bentar, ini append harusnya enggak sih ya. Mungkin logic yang ini kita akan coba cek.
Tapi nggak juga sih, kalau misalnya logic ini gagal harusnya nampil ini ya, timestamp ini. Tapi di sini nggak muncul. Berarti proses penyimpanan ke sini. Oke, kita coba cek itu. Request API key valid timestamp, seharusnya udah bener ya. Ini udah pakai pointer juga untuk ngelognya. Oke, air limit. Oke, ini kita coba naikin aja jadi 30 detik. Oke, masih satu ya. Ini 30, ini kita coba lagi. Masih sama. Oh, sebentar. Ini data yang baru itu nggak masuk nih. Valid timestamp, nah iya. Kita lupa sebelumnya kita harus nambahin dulu nih. Append ke now. Nah, ini yang miss. Kita coba lagi. Semoga bisa ya. Success true. True. Oke, udah 2 data. 3 data. 4 data. 5. Oh, sorry. Oh ya, kita 3 data maksimal ya. Nah, ini suksesnya udah false nih. Too many request. Karena dia udah punya 3 data. Yaitu di 10.06, 10.08, dan juga 10.11. Nah, kita coba sekali lagi. Masih gagal. Karena sekarang itu kita cari di Windows 10.03 sampai 10.33. 03 masih di bawah ini. 33 masih di atas. Ini jadi masih semuanya masih masuk. Nah, kita coba lagi. Nah, berhasil nih. Nah, timestampnya kita remove. Karena timestamp sekarang itu dari 10.20 sampai 10.50. 06, oke, 08, oke. 011. Nah, ya, ini kita remove. Nah, ini beda-beda ya. Di sini kita lihat 50, terus 11. Jadi kita akan coba hilangkan yang pertama. Nah, masuk nih. Yang pertama hilang. Yang 15, 10, 50 tuh hilang. Masuknya ke 15, 11, yang 11. Yang data yang ini. Lalu yang ke sini. Sorry. Oh, ini memang 2 data dulu ya. Masih 2 data. Lalu yang ini itu yang terbaru. 15, 11, 12. Gitu. Nah, ini udah bisa nih. Ini mungkin untuk ngelihatnya lebih enak. Kita format juga kali ya. Key fmt. Ini ya, valid timestamp. Oh. Kita loop kah? Kayak kita loop aja deh. Range. Valid timestamp. Lalu kita fmt printf aja. V format time only. Terus nah kita bikin di sini itu ya printf aja deh. Sorry. Nah, gini aja. Ini cuma untuk debug aja tuh ya. Jadi kita akan coba tes. Oke. Nah, data duanya datanya ada 2 ya. Nih, jadi yang pertama tuh 45, sekarang ada 3. Sorry, ini ya kalau gitu kita letak di bawah. Biar lebih enak. Biar data yang terbaru dapatnya. Oh ya, di sini kita fmt print line. Nah, kita ulang lagi. Oke, nah di sini udah 2 ya. 16 dan 17. Lalu kita akan coba nunggu beberapa detik. Nah, dan 24. Jadi sekarang kalau kita masuk, ini false karena frame-nya tuh 58 ke 28 ya. 28 ke 58. Maka kita akan coba cek lagi. Ini masih false. 38 ke 08. Nunggu 8 detik lagi. Masih 13.
Nunggu 3 detik. Nah, masuk. 16 dengan 17 itu di remove. Tinggal 2 data, yaitu yang 24 dan 47 yang terbaru. Karena sekarang itu range-nya dari 17 ternyata. 17 sampai 47. Nah, yang ini kita anggap selesai karena dia kan ada millisecond ya sebenarnya. Nah, millisecond-nya ini gagal, ini kena di millisecond. Makanya ini di remove. Tinggal yang 24 sama 47. Nih, 24 sama 47 yang baru. Gitu. Nah, berarti dia window-nya itu berjalan terus sesuai dengan request terakhir yang masuk. Request terakhir yang masuk itu adalah di sini, maka ya window-nya bergeser. Gitu. Nah, seperti itu kira-kira. Semoga teman-teman paham ya dengan logic dari si sliding window. Nah, di sini saya akan coba jelaskan lagi ya. Yang pertama, di sini kita lock, terus kita ambil waktu request sekarang. Nah, setelah kita ambil waktu request sekarang, itu akan menjadi window end-nya nih sebenarnya. Nah, karena window end-nya udah dapat, kita butuh window start-nya. Nah, karena kita udah dapat window end-nya, ya udah kita window start itu kita dapat dengan cara end-nya itu dikurangin dengan window time kita. Window time-nya 30 second, maka dikurangi 30 detik. Sehingga kita dapat waktu awalnya. Nah, lalu kita bisa lock time frame-nya ya. Setelah itu kita bisa lakukan check request nih. Dia udah ada nggak API key ini di dalam memori kita. Kalau misalnya belum ada, berarti ini adalah request pertamanya. Lalu kita bisa set seperti ini. Nah, kalau misalnya udah ada, dia bakal cek validasi di sini. Nih, kita bikin temporary variable untuk nyimpan data yang masih valid. Jadi bukan ini ya, bukan semua data yang kita simpan, enggak. Tapi yang masih valid. Yang masih validnya itu gimana? Yang masih di dalam atau yang lebih besar dari Windows start-nya. Gitu. Itu masih valid. Kalau nggak lebih besar, misalnya dia di bawah, maka berarti dia akan di remove. Remove di sini sebenarnya bukan dihapus ya, tetapi hanya tidak dimasukkan ke sini. Gitu. Bukan dihapus, karena kalau hapus kan kita ada caranya lagi ya, hapus dari slice. Nah, tapi kalau ini kita lebih tepatnya tidak memasukkannya ke valid timestamp. Gitu. Nah, ini kalau misalnya teman-teman implementasi di real case, ini bisa dihapus ya. Ini bisa dihapus, ini bisa dihapus. Nah, lalu kita lanjut. Nah, apakah valid timestamp itu melebihi limit atau enggak? Kalau misalnya melebihi limit atau sama dengan limit, maka return false. Misalnya kita datanya 3, yang valid itu juga 3, maka ya false gitu, karena udah limit gitu kan ya. Tapi kalau misalnya lebih kecil, maka kita bisa lakukan ini. Kita tambah nih valid timestamp tadi dengan now. Artinya valid timestamps ini tidak akan bisa lebih banyak dari limit gitu. Nah, jadi maksimal 3 ya dia bakal 3. Nah, lalu di sini kita loop. Nah, ini loop cuman untuk debug doang ya. Ini debug doang, lalu di sini kita akan memindahkan nih. Jadi yang awalnya API key itu datanya 3 misalnya, atau 2, nah validnya misal cuma 1, maka datanya tinggal 1 gitu key-nya. Value-nya, sorry. Value-nya tinggal 1 gitu. Nah, di sini kita lock untuk ngelihat key API key-nya itu punya berapa data. Nah, misalnya kita coba ini deh. Kita coba tes API key 2 udah false. Lalu API key 1 udah false. Nah, API key 2 has 3 data, API key 1 has 3 data. Kalau misal mau API 4, 3 misalnya, ini masih sukses. Nah, seperti ini. Juga bisa aja gitu. Oke, nah itu dia algoritma dari sliding window. Nah, kalau misal teman-teman ada yang mau ditanyakan, itu bisa tanyain di kolom komentar atau bisa juga join di grup Discord yang ada di caption. Nah, mungkin itu aja ya kali untuk video kali ini. Kita udah ngebahas di video pertama kali itu introduction tentang rate limiter sama sampelnya itu gimana.
Lalu di video kedua kita udah ngebahas juga tentang rate limiter, tapi masih sama algoritmanya dengan video yang pertama, yaitu tentang fixed window, tetapi kita udah pakai eee, API key ya untuk sebagai pembedanya. Nah, sekarang di video ini kita udah ngebahas tentang sliding window ya. Nah, selanjutnya kita mungkin akan bahas tentang eee, token bucket atau leaky bucket. Nah, silakan pantengin aja Instagram Nubi ID ataupun YouTube channel Nubi ID. Oke, sekian, thank you, dan sampai jumpa di video selanjutnya.